Kampung Cirende terletak di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Tempat ini lokasinya tertutup oleh gunung, berada di lembah Gunung Cimenteng, Gunung Gajah Langu, dan Gunung Kunci. Nama Kampung Cirende berasal dari nama pohon, yaitu pohon rende. Pohon ini banyak ditemui di sekitar daerah tersebut. Kepercayaan masyarakat Kampung Cirende adalah masih memegang teguh Sunda Wewitan. Bahkan sampai saat ini, masyarakat kampung adat tersebut masih menjaga toleransi serta nilai adat istiadat mereka secara turun-temurun. Hal yang menarik dari kampung ini adalah warganya tidak ada yang makan beras selama lebih dari 100 tahun. Masyarakat di sini menjadikan singkong sebagai makanan pokok yang utama. Nama Kang Yana, kebetulan saat ini Akang dipercaya menjadi ketua namanya Pokdarwis, kelompok penggerak pariwisata gitu. Mungkin dari pertama itu bagaimana awal mula kampung adat ini tuh dijadikan sebagai tempat wisata? Awal mulanya sebenarnya tidak sengaja, semenjak 2005 kampung kami tiba-tiba ramai, banyak orang berkunjung gitu. Karena kebetulan saat itu ada isu nasional yang sampai ke kami, ke Cirende, isu tentang pangan. Dan pangan itu kami kebetulan kan masyarakatnya tidak makan nasi beras ya, masyarakat adatnya. Makanan pokoknya nasi singkong. Itu menjadi booming gitu istilahnya ya. Orang pada ingin tahu seperti apa sih masyarakat yang konsumsi singkong sehari-harinya gitu. Nah itu mulai banyak berkunjung orang ke sini. Dan pada saat itu kita kebingungan. Lalu kita berusaha mengemas kunjungan itu dalam bentuk wisata. Tepatnya ya 2008-an mulai berbenah, belajar bagaimana sih mengolah pengunjung menjadi bagian dari wisatawan yang menikmati budaya Cirende. Di 2008 mulai berbenah gitu. Kalau untuk pertahanin adat tuh di Kampung Cirende ini gimana sih Pak? Karena sudah dibiasakan sebenarnya oleh leluhur kami lewat tradisi-tradisi yang ada, itu bagian dari pelestarian adat. Tapi kalau keseharian kita di adat itu punya peranata adat yang membidangi beberapa bidang untuk menjadi semacam istilah Sunda itu lulugu atau ketua-ketua di bidang-bidang seni, pertanian dan ekonomi, termasuk peternakan, sosial gitu. Nah, mereka itu menjadi penggerak untuk mengkomunikasikan bahwa budaya yang menjadi warisan kami sebagai pewarisnya harus terus dipertahankan dengan berbagai upaya gitu. Jadi memang komunikasi intinya, melakukan komunikasi, saling membantu, saling tahu kelemahan, kekuatan kita untuk terus eksis mempertahankan budaya ini. Untuk ningkatin ekonomi di kampung adat Cirende ini tuh apa aja yang dilakuin? Kalau saat ini karena kami kebetulan tadi mulai mengembangkan wisata budaya, jadi salah satu yang kita coba dorong lewat orang berkunjung ke Cirende, wisatawan datang, secara otomatis harapannya ada perputaran ekonomi melalui kegiatan-kegiatan wisata budaya, melalui kuliner ya, atraksi-atraksi kesenian gitu. Jadi ada mimpi besar gitu. Kampung kami pun secara ekonomi dapat mandiri lewat kegiatan yang dilakukan hari ini gitu. Kalau boleh tahu untuk kendala ekonomi yang ada di kampung adat ini tuh apa aja sih Pak? Mungkin Relatif ya kalau ngomong kendala ekonomi, namanya manusia itu kan ya salah satunya kebutuhan hidup itu mencari nafkah, mencari sumber ekonomi. Jadi kalau kendala mah tergantung sudut pandang ya. Hari ini kita punya beberapa produk yang menjadi ikon Cirende ya. Salah satunya produk UKM, olahan makanan berbasis singkong, dikenal dengan SS atau serba singkong. Sebenarnya kami sudah cukup punya pasar secara langsung ya, orang datang ke sini belanja. Tapi kita punya mimpi besarnya juga sih menjual di online gitu ya.
Tapi karena keterbatasan pengetahuan untuk berdagang di online gitu, kita ya belajar, pasti banyak kendala yang harus dipelajari apa-apanya, dan senantiasa hidup selaras dengan alam. Di sini singkongnya ada yang siap, tidak ada sawah harus tidak makan. Istilahnya orang tua juga memberikan sedikit patah petik atau sasan. Ini adalah proses pembuatan beras singkong. Setelah singkong dikupas, lalu dicuci, setelah dicuci diparut, setelah diparut diperas seperti ini. Diaduk sampai rata. Ikan. Perkenalkan, saya Keke dari Universitas Katolik Parahyangan, ingin mewawancarai tentang produksi yang ada di Kampung Adat Cirende. Boleh perkenalkan nama tetehnya? Oke. Nama teteh sendiri Enda Haryani. Di Kampung Adat Cirende ini bagian apa? Untuk posisi teteh sekarang itu kebetulan menjadi admin atau dari medsosnya Serba Singkong Cirende. Apa saja produk yang diproduksi di Kampung Adat Cirende ini? Untuk produksinya itu banyak, ada egg roll, terus ada dendeng dari kulit singkong. Nah, itu dua itu yang sekarang itu jadi best sellernya gitu. Terus untuk yang lainnya ada seroja, ada kicipir, ada cistik, ada cireng, ada simping, dan masih banyak lagi. Bagaimana cara produksinya dan melibatkan siapa aja? Untuk produksinya kebetulan di sini sendiri ya masih menyatu dengan toko gitu kan. Harusnya terpisah ya antara produksi dan penjualan. Tapi untuk di sini sekarang masih menyatu gitu karena memang belum ada lahan lagi. Untuk yang produksinya itu kebetulan ibu-ibu UMKM di sini. Siapa saja yang menerima hasil produksi tersebut? Ini kan UMKM-nya Cirende lah ya minakannya. Jadi memang ini itu diperuntukkan untuk masyarakat adat Cirende lagi. Apakah ada kendala ekonomi pada kampung adat ini? Untuk kendala untuk saat ini tidak ada. Karena memang terbantu juga karena adanya Serba Singkong Cirende ini, baik dari luar pun, maksudnya dari luar adat gitu. Tapi memang ada di Cirende, di wilayah Cirende, mereka boleh memasukkan produknya ke Serba Singkong Cirende dengan catatan itu harus berbahan dari singkong. Apakah ada kendala dari proses penjualannya? Untuk kendala proses penjualan kalau secara offline tidak ada, namun secara online itu ada karena memang kami juga belum begitu terjun cukup lama kalau di dalam penjualan secara online. Apakah kendala saat pemasaran produk tersebut? Untuk pemasarannya itu khususnya dari online. Yang pertama itu kurangnya promosi, terus dari segi tampilan juga, yang dari kemasan, dari segi foto itu kan harus semenarik mungkin. Terus dari Instagramnya sendiri itu harus banyak yang namanya followers, ya itu kan harus menarik juga kan, begitu. Paling untuk online saja sih yang banyak terkendala. Mungkin karena memang baru ya, baru merintis, jadi ya menikmati dulu lah prosesnya gitu. Baik teh, makasih udah diwawancarai. Selamat sore.